Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpi Nursipa dari Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Siliwangi. Kali ini saya akan berbagi mengenai perbedaan sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Negara Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menganut sistem pemerintahan presidensial dan berbentuk negara demokrasi. Sistem pemerintahan presidensial merupakan salah satu bentuk sistem pemerintahan yang ada di dunia, selain dari sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan semi-presidensial. Pada pembahasan kali ini, kita akan mempelajari pengertian sistem pemerintahan presidensial dan parlementer, serta perbedaan dari kedua sistem pemerintahan tersebut. Kita harus mengetahui definisi dari kedua sistem tersebut. Yang pertama yaitu sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan dipegang oleh presiden, dan pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif. Menteri bertanggung jawab kepada presiden karena presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Contoh negara yang menganut sistem pemerintahan tersebut adalah Amerika Serikat, Pakistan, Argentina, Filipina, dan Indonesia. Merupakan suatu sistem di mana pemerintah atau eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem pemerintahan ini, parlemen mempunyai kekuasaan yang besar dan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Menteri dan Perdana Menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Contoh negara yang menganut sistem pemerintahan tersebut adalah Kerajaan Inggris, Belanda, India, Australia, dan Malaysia. Terdapat perbedaan mendasar antara sistem pemerintahan presidensial dan parlemen ini. Adapun di antaranya yaitu, yang pertama adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Perbedaan yang pertama yaitu perbedaan sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer pada kepala negara dan kepala pemerintahannya. Sistem pemerintahan presidensial, baik kepala negara maupun kepala pemerintahannya, dijabat oleh seorang presiden, sehingga tidak ada pemisahan di antara keduanya. Dengan demikian, presiden berwenang dalam mengatur jalannya pemerintahan sekaligus berfungsi secara simbolis. Sedangkan pada sistem pemerintahan parlementer, memiliki presiden atau sultan atau juga raja sebagai kepala negara yang fungsinya hanya secara simbolis, sehingga berperan secara seremonial dalam melantik, mengesahkan, maupun mengukuhkan undang-undang dan kabinet. Untuk membantu menjalankan pemerintahannya, Presiden dibantu oleh Perdana Menteri yang berperan sebagai kepala pemerintahan. Dengan kata lain, terdapat pemisahan yang tegas antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Perbedaan pemerintahan presidensial dan parlementer selanjutnya yaitu terletak pada proses pemilihan sistem pemerintahan presidensial. Kepala negara yang sekaligus menjabat sebagai kepala pemerintahan ini dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Sementara itu, dalam sistem pemerintahan parlementer, Perdana Menteri dipilih oleh parlemen melalui penunjukan secara langsung untuk menjalankan fungsi eksekutif. Biasanya, dalam sistem parlementer ini, pemilu oleh rakyat dilakukan saat memilih anggota parlemennya saja. Selanjutnya yaitu masa jabatan. Dalam masa jabatan kepala negara dan pemerintahan, sistem pemerintahan presidensial sudah ditetapkan dan memiliki undang-undang yang jelas. Sedangkan sistem pemerintahan parlementer, masa jabatan Perdana Menteri tidak menentu atau tergantung dari parlemen tersebut. Selanjutnya adalah lembaga supremasi tertinggi. Dalam sistem pemerintahan presidensial, tidak ada istilah lembaga supremasi tertinggi atau lembaga negara tertinggi di dalamnya. Meski begitu, ada supremasi konstitusi di mana kedaulatan rakyat sangat dijunjung tinggi, sehingga antar lembaga negara bisa saling mengawasi untuk menghindari penyalahgunaan wewenang. Sedangkan dalam sistem pemerintahan parlementer, masih ada lembaga supremasi tertinggi yaitu parlemen, di mana lembaga tersebut memiliki kekuasaan besar baik sebagai badan perwakilan atau badan legislatif. Selanjutnya yaitu tanggung jawab kepala negara dan kepala pemerintahan. Oleh karena pemilihan kepala negara dan kepala pemerintahan pada sistem pemerintahan presidensial dan parlementer dilakukan dengan cara yang berbeda, maka sistem pertanggungjawabannya pun juga berbeda. Yakni,
Pada sistem pemerintahan presidensial, kepala negara dan kepala pemerintahan, yakni presiden, dipilih secara langsung oleh rakyat, sehingga ia bertanggung jawab terhadap kedaulatan rakyat. Selain itu, seluruh tindakannya harus dipertanggungjawabkan terhadap konstitusi negara. Pemilihan kepala pemerintahan pada sistem pemerintahan parlementer oleh parlemen membuat sistem pertanggungjawaban kabinet, yakni Perdana Menteri dan para menteri, dilakukan secara langsung kepada parlemen. Kabinet berada di bawah pengawasan parlemen secara langsung, maka pertanggungjawabannya menjadi jelas karena dapat dilakukan pengawasan secara intens. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.